Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kitab bab puasa halaman 62 kalau kitab Arab Melayunya, dan sunnah bagi orang puasa itu. Ya. Dan sunnah bagi yang puasa, sunnah bagi orang yang berpuasa bersegera berbuka. Sunnah puasa itu diantaranya adalah menyegerakan buka puasa. Nah, inilah istimewanya puasa, ada ibadah yang cocok sama nafsu. Nah, karena biasanya ibadah itu tak cocok sama nafsu. Ibadahnya baca Quran, nafsunya pinginnya baca WA, baca Facebook. Ibadahnya sholat, nafsunya pinginnya tidur, rebahan. Nah, ibadahnya berzikir, nafsunya pinginnya ngobrol-ngobrol tak tentu arah sana sini. Nah, maka biasanya yang namanya ibadah itu tak cocok sama nafsu. Nah, tapi khusus di Ramadan ada ibadah yang cocok kali sama nafsu. Menyegerakan berbuka puasa. Nah, itu kalau ditanya sama nafsu dia pun mau tuh. Nah, tanya nafsu mau cepat buka puasa, oh dari jam 1 tadi kalau bisa katanya. Nah, jadi ini dahsyatnya. Ada ibadah cocok dengan nafsu, yakni bersegera berbuka puasa. Nah, tapi bersegera berbuka ini nanti di sebagian kitab ditambahkan inda tahaqqukil ghurub, ketika sudah tahakkuk, sudah pasti terbenamnya matahari. Kalau belum terbenam matahari, maka jangan bersegera berbuka puasa. Nah, karena nanti banyak kasus lah tentang yang seperti itu. Ada kurang lebih beberapa surah. Kalau ada orang yang ragu matahari sudah terbenam atau belum, lalu tanpa ijtihad dia makan saja, tengoknya sudah agak maghrib, sudah agak sore, sudah agak gelap, dah buka atau belum nih, dah maghrib atau belum, tanpa ijtihad adalah makan saja, langsung batal tuh puasanya, langsung batal walaupun ternyata bertepatan dengan buka puasa. Tapi kalau pakai ijtihad, nah dilihatnya, ini udah sore begini udah buka atau belum. Tengoknya orang pulang kerja, biasa kalau waktu pulang kerja paling 5-10 menit lagi masuklah maghrib. Nah, itu salah satu alat ijtihad. Nah, kalau di tempat kami sana ada burung bangau. Dia itu kalau udah sore pulang deh. Dia pagi nanti datang ke arah timur, sore pulang ke arah barat. Nah, itu mungkin bisalah jadi alat ijtihad. Nah, setelah berijtihad, akhirnya dia yakin, akhirnya kuat dugaannya, kayaknya udah buka, makan dia. Nah, maka kalau habis itu tak dapat kabar sama sekali, sah tuh. Tapi kalau dapat kabar ternyata belum buka, ya batal. Karena kaidahnya la ibrata fi dhanni al-bayyinu khat'uhu. Tidak dianggap kuat dugaan seseorang kalau nyata salahnya. Nah, jadi kalau seandainya nyata salahnya, dapat kabar bahwa waktu dia buka puasa itu ternyata memang belum maghrib, ya batal lah puasanya, tak sah. Nah, ayo. Jadi sunnah menyegerakan berbuka puasa dan mentakhirkan sahur
dan mentakhirkan sahur. Jadi sunnah bersegera berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Kalau hukum berbuka puasanya apa? Hukum berbuka puasanya wajib. Hukum berbuka puasa itu wajib. Maka berdosa orang yang kalau dia misal hari Senin puasa, terbenam matahari hari Senin, tak dia membatalkan puasanya, langsung sholat maghrib, habis itu tarawih, habis itu witir, habis itu sahur pun tidak, lanjut langsung ke puasa yang kedua. Maka istilahnya apa ini disebut? Saumul wisal, puasa bersambung. Puasa 2 hari tanpa membatalkan di malam harinya, itu hukumnya haram. Maka berbuka puasa itu hukumnya wajib. Menyegerakan berbuka puasa hukumnya sunnah. Kalau ada orang pas buka puasa tak makan, tak minum, terakhir jam 3 itulah ada sekalian makan sahur, sekalian buka puasa. Berdosa nggak dia? Tidak berdosa, tapi tak dapat pahala sunnah. Kenapa? Karena malam udah batal. Jadi menyambung 2 hari tanpa berbuka itu hukumnya haram. Berarti berbuka puasa hukumnya wajib. Nah kalau sahur, nah sahurnya apa hukumnya? Sahurnya sunnah. Mentakhirkan sahur sunnah juga. Nah sekira-kira jangan jatuh pada waktu syak. Sekira-kira jangan jatuh pada waktu yang ragu. Janganlah cepat kali sampai dia tak yakin dah buka atau belum. Jangan pula lambat kali sahur sehingga dia tak yakin ini udah subuh atau belum nih. Nah, jadi bersegera itu di saat sudah yakin, mentakhirkan jangan sampai masuk waktu ragu udah subuh atau belum. Nah, kalau di dalam sebuah hadis dikatakan kami makan sahur, kami berhenti makan sahur, kata para sahabat, kami dan Rasulullah itu berhenti makan sahur. Setelah kami berhenti, kami baca 50 ayat, maka masuk waktu subuh. Nah, maka yang 50 ayat inilah yang biasa dijadikan waktu imsak namanya. Nah, di waktu imsak tuh makan boleh. Di waktu imsak tuh minum boleh. Nah, tapi bagusnya jangan. Kenapa? Supaya ada jeda antara selesai makan sahur dengan waktu subuh. Maka paling bagus berhenti sahur, cukup waktu untuk baca 50 ayat, setelah itu masuklah waktu subuh. Kira-kira dengan bacaan yang sedang, dengan ayat-ayat yang sedang, kalau 50 ayat itu berapa menit Bang Roji? 10. Nah, makanya tadi dengan ayat yang sedang lah. Al-Baqarah 50 ayat. 10 menit. Kurang lebih. Nah, jadi makanya biasa kita dari jarak imsak itu juga dari bunyi sirine itu. Tapi sekarang udah jarang sirine ya. Nah, kalau dulu kan ada sirine tuh. Itu biasanya sekitar 10 menitan masuk waktu subuh. Nah, itu bagus diamalin. Nah, itu bagus diamalin, berhenti makan di situ. Pertama, habis makan turun dulu tadi nasi, minum segala macam, bisa sholat subuh gampang. Tapi kalau pas-pasan kali nanti sholat subuh agak payah. Nah, dan kedua, tidak masuk ke dalam waktu syak tadi. Tidak masuk ke dalam waktu yang meragukan tadi. Ya, jadi ibu-ibu ini yang nyetel, Bu. Bapak ini kan kapan dihidangkan di situ makan. Nah, jadi ibu-ibu yang setel. Kira-kira kalau seandainya lah subuh jam 5. Makan sahur jam setengah 5, 15 menit selesai makan. Tergantung lauknya. Kalau enak lama deh. Kalau tak enak 5 menit dan selesai. Jadi mungkin kalau pas masa agak enak, jam-jam 4 bolehlah makan. Nah, tapi kalau seandainya lauknya agak enak, agak pas-pasan, tak pala selera kayaknya orang makan, dah setengah 5 makan boleh. Kayaknya jam-jam 5 kurang 15, jam 5 kurang 10 jangan lagi makan. Ya kalau kita yang mau ikut imsak tadi itu dengan sirinenya tadi itu atau belnya tadi itu, boleh juga diamalin. Di situ udah berhenti makan lah. Minum seteguk 2 teguk tak masalah. Nah, tapi makan sepiring 2 piring jangan lagi. Nanti lambat turun nasi. Nah, jadi jangan sampai masuk ke waktu syak. Maka harus berbuka dengan ijtihad. Nah, maka boleh berbuka dengan ijtihad yang tadi kita bahas. Ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh melihat tanda, ada upaya untuk mendapatkan kuat dugaan bahwa waktu sudah masuk. Nah, dengan umpama wirid. Nah, dengan umpama wirid, misal dia punya wiridan. Habis asar, habis salat asar, baca semua hizib dia baca, Rotibul Haddad dia baca, hizib Nawawi dia baca, hizib Sakron dia baca.
kemudian surah-surah pilihan seperti Waqiah segala macam. Habis selesai bacaan itu masuklah maghrib. Bolehlah itu dijadikan sebagai ijtihadnya. Pokoknya dia punya bacaan, paling habis selesai semua bacaannya tadi 5 menit masuk maghrib. 5 menit masuk maghrib. Saat itu dia sedang berada misalnya di satu tempat yang tak nampak jam. Ya udah, amalkan wirid itu saja boleh sebagai ijtihadnya. Nah, jadi wirid ini artinya kebiasaan, bacaan yang biasa dibaca. Semua orang kalau bisa punya wiridan. Nah, wiridan bisa bentuknya zikir, bisa bentuknya ayat-ayat Al-Quran. Kalau dulu agak kasar pula ulama tuh. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun, itu loh. Barang siapa yang tak punya wirid, fahuwa qirdun. Apa qirdun? Qirdun itu monyet. Tadi yang nggak punya kebiasaan terhadap satu bacaan, maka dia seumpama itu. Agak kasar lah. Jadi tadi paling tidak kita punya wiridan istighfar 3 kali setelah sholat. Nah, orang yang sama sekali tak punya kebiasaan dengan bacaan-bacaan seperti itu, ulama katakan fahuwa qirdun. Jadi maka punyalah paling tidak wiridan. Nah, mungkin ada yang wiridnya sebelum tidur baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, biasakan. Memang kita tak bisa amalkan semua wiridan tuh. Kalau diamalkan, penuh hari kita. Tak tidur pun bisa. Karena begitu banyaknya bacaan pilihan tuh sehari semalam tuh, maka pilihlah yang mana. Mungkin yang terbiasa dengan hizib sakran. Hizib sakran yang agak pendek tuh. Jadi mungkin itu dibaca. Kami di pesantren mengamalkan habis zuhur. Terserah mau kapan. Nah, jadi kalau dulu di pondok kami itu memang terkenal dengan wiridannya di Azzen. Maka kami di Zainul Umam pun membiasakan itu. Nah, habis tahajud wiridannya Yasin tiap malam, bukan malam Jumat saja. Habis tahajud itu Yasin. Kemudian habis subuh itu ayat Manzil dan hizib Bahar. Nah, Al-Imam Asyadzili itu yang buat. Kemudian habis zuhur hizib Sakran. Habis asar Manzil lagi. Kemudian habis maghrib Al-Muluk dengan Rotibul Haddad ataupun hizib Nawawi. Kemudian habis isya dengan Al-Waqiah. Nah, itu wiridan itu namanya. Penuh memang. Jadi yang bisa menjaga itu insya Allah dahsyat lah. Paling tidak dulu di antara yang buat saya agak senang dengan adanya pondok nih. Ternyata kita kalau sendiri-sendiri sulit mengamalkan kebiasaan yang sudah ada di pondok. Nah, maka dengan adanya pondok ini alhamdulillah amalan-amalan itu jadi terjaga sama kita. Nah, jadi wiridan dibuat, pilih mau apalah yang dibaca. Nah, seperti segala waktu sembahyang tiada dengan zon. Nah, karena asalnya lagi tinggal siang, karena asalnya adalah tinggal siang, masih ada siang, maka nggak boleh dengan sekedar dugaan saja tanpa ijtihad. Nah, sahur, kita balik ke sahur. Sahur itu kapan disebut makan sahur? Nah, ada orang pulang taraweh, pulang witir sampai rumah jam 11, malas nanti malam bangun, udahlah jam 11 ini saja makan sahur. Udah bisa disebut sahur. Jadi sahur itu masuk waktunya setelah tengah malam. Jam 1 udah bisa disebut makan sahur. Jadi kalau ada orang makan jam 1 dengan niatan untuk kuat puasa besok, dapatlah dia pahala sahur. Tapi tak dapat pahala mentakhirkan sahur. Nah, pokoknya lewat tengah malam sah sahur. Dan dengan yakin seperti melihat jatuh matahari, atau boleh juga dengan yakin. Silahkan dengan melihat jatuh matahari. Dan harus artinya boleh ya. Dan boleh makan sahur, dan jikalau dengan syak pada lagi tinggal malam, karena asalnya lagi tinggal iya, maka sah puasanya jika tiada nyata ghalat. Ghalat itu salah. Ghalat itu yang tak faham bahasanya, dibuat catatannya di bawah, salah. Tidak nyata salah dengan bahwa nyata sebenarnya, atau tiada nyata sesuatu. Maka jika nyata ghalatnya, tiada sah puasanya. Ini nak disyarahkan panjang sebenarnya. Ini minta izin lah. Ada yang bilang, Ustaz kita hatamkan saja. Saya tak janji hatam. 3 tahun hatam nanti. Ramadan depan barulah mungkin hatam. Jadi begini. Ada beda antara sahur dengan buka puasa. Kalau sahur begini. Dia ragu, ini udah subuh atau belum? Belum lah ini. Tak pakai ijtihad. Udah subuh belum nih? Belum lah ini.
Dia makan saja. Habis itu tak dapat kabar salah atau benar. Sah nggak nih puasanya? Sah. Kalau ini sah. Kenapa? Karena asalnya memang malam. Nah, tapi kalau buka puasa tadi, udah maghrib belum nih? Udah aja lah itu. Dia makan. Walaupun tak nyata, tetap tak sah. Kenapa? Karena asalnya siang. Nah, bisa paham bedanya. Nah, ini nanti kaedah fikihnya, baqa'u makana ala makana. Tetapnya sesuatu itu sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi diberlakukan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya malam kita ragu, ini udah subuh atau belum, maka ditetapkan kepada keadaan sebelumnya, ya tetap malam. Kalau asalnya siang, kita ragunya ini udah maghrib atau belum, maka asalnya siang, itu yang diberlakukan. Begitulah. Kaidah seperti ini bisa berlaku di banyak hal. Asal air itu suci. Lalu kita ragu nih udah bernajis atau belum? Ya ditetapkan asalnya suci. Nah, jadi begitulah untuk beberapa hal nanti. Lanjut. Dan jika berbuka atau makan sahur dengan ijtihad dan nyata ghalatnya. Ini yang kita bahas tadi. Kalau ada orang udah berijtihad, bukan zon saja, memang udah ghalabatuz zon, udah kuat dugaan dengan ijtihadnya. Ini masih adalah ini malam hari ini, atau ini udah nyata lah, ini udah buka ini, dengan ijtihad lihat tanda-tanda, akhirnya kesimpulan dalam hati belum masuk waktu subuh, makan dia. Lihat tanda-tanda, kuat dugaan dalam hati udah masuk waktu maghrib, makanlah dia. Ternyata nyata ghalatnya. Apa tadi ghalat? Salahnya. Ternyata jelas salah dia. Nah, habis dia makan, misal habis dia makan tadi ijtihad, belum lah ini masuk subuh nih, kayaknya masih lama, makan deh. 5 menit setelahnya, nah 5 menit setelahnya terdengar suara di masjid. Apa terdengar suara di masjid? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah zikir. Berarti udah dari tadi lah ini azannya. Sementara dia baru selesai makan 5 menit. Berarti nyata salahnya. Kalau yang seperti ini nanti tak sah puasanya. Jadi di sini dikatakan batal puasanya. Tapi ada bedanya. Kalau yang berijtihad batal puasanya tapi tidak berdosa. Kalau yang asal-asalan tadi, belum lah ini. Batal lagi berdosa. Nah, dua-duanya wajib qadha. Cuma yang satu berdosa, satu tidak. Nah, jadi kalau seandainya nyata ghalatnya, nah batal puasanya. Atau berbuka atau makan sahur dengan tiada ijtihad dan tiada nyata halnya, sah pada sahurnya, tiada pada berbukanya. Ini jelas tadi ya, ini tanpa ijtihad. Tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Belumlah ini masuk maghrib, atau dia katakan belumlah ini masuk subuh, makan saja dia. Nggak ada kenyataan, maka sah. Udahlah dihitung sudah sajalah maghrib nih, kan disuruh segera berbuka. Tak pakai ijtihad, makan saja, walaupun tak nyata batal puasanya. Karena asalnya lagi tinggal malam pada masalah yang pertama, yakni masalah sahur, dan siang. Nah, tinggal siang pada masalah yang kedua, yakni masalah berbuka. Maka jika nyata sebenar pada keduanya, sah puasa keduanya. Nah, atau tersalah pada keduanya, tiada sah ia. Mohon maaf, tadi kalau memang nyata tersilap. Kalau memang nyata sah puasanya, nah, tapi nanti ada dosa. Afwan, tersalah. Kalau misalnya ada orang tanpa ijtihad, dia makan saja untuk berbuka. Ini udah buka atau belum? Udah jalan. Makan dia. Ternyata memang udah buka. Sah puasanya, mohon maaf. Sah puasanya tapi berdosa. Dosanya yang tetap. Nah, kalau berijtihad, nah maka tidak ada dosa walaupun nyata salahnya. Kenapa dia dinyatakan berdosa? Karena beraninya dia berbuka tanpa ghalabatuz zan. Tadi. Beda dengan sholat. Kalau sholat walaupun nyata tak sah. Dan sunnah mandi junub dahulu daripada fajar.
dan sunnah mandi junub dahulu daripada fajar. Nah, kesunahan berikutnya adalah sunnah kalau bisa puasa itu dalam keadaan suci dari hadas besar. Kalau sholat ya wajib suci dari hadas besar. Tapi kalau puasa asal tidak haid, asal tidak nipas, walaupun berhadas besar, maka tetap sah puasanya. Nah, misal ini contoh, ada seorang suami istri, nah malamnya melakukan hubungan badan. Nah, kemudian mereka hanya wudhu saja. Dengan wudhu itu hilanglah kemakruhan makan, hilanglah kemakruhan minum. Tapi kalau wudhu pun tidak, kalau berhadas besar junub, makan minum itu makruh. Tapi dengan wudhu hilang kemakruhannya tadi. Nah, maka mereka sudah wudhu, mereka sahur, mereka niat. Tapi tak juga mandi wajib. Sampai azan subuh belum juga mandi wajib, jam 5:30 lah mereka mandi wajib. Sah nggak tuh puasanya? Sah. Kenapa? Karena memang puasa tak mesti suci dari hadas besar seperti itu. Tapi sunnahnya, maunya sebelum subuh tuh udah mandi wajib lah. Sunnah. Nah, perempuan pun begitu. Nah, ini kakak-kakak. Nah, perempuan-perempuan yang masih mengalami haid, jam 9 malam masih haid. Ah, udahlah, belum dia berniat. Terbangun jam 3 pagi ditengoknya, udah berhenti darah haid. Udah berhenti darah haid. Nah, tapi memang surahnya agak payah juga. Kalau begini mau tak mau kan pasti mandi ya. Mandinya untuk apa? Untuk sholat isya. Nah, mandinya tuh untuk sholat isya. Karena kan harus sholat isya. Nah, sholat isya, kemudian selain sholat isya wajib sholat maghrib. Nah, sholat maghribnya wajib ya Bu ya. Nah, kakak-kakak di sini didengar, diingat, kalau berhenti darah haid di waktu isya, maka wajib sholat isya dan maghribnya. Kenapa? Karena maghrib dan isya bisa dijamakkan. Nah, manalah contoh berhenti darah haid belum mandi tapi bisa. Juga ya. Kenapa sih harus langsung mandi? Carilah nanti contohnya. Tapi intinya, kalau tak memandang sholatnya, dia tak mandi sampai 5:30, tapi dia udah berniat puasa, sah puasanya. Nah, tapi tak sholat lah tuh jadinya. Nah. Berikutnya. Jadi sunnah mandi junub sebelum fajar. Dan berbuka dengan tamar. Sunnah berbuka dengan tamar. Nah, jika mudah, kalau mudah. Banyak nih bulan puasa kurma. Kurma yang paling baik adalah rutab, kurma basah. Kurma basah. Nah, kurma muda kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah, kurma kering pun tak masalah. Dan yang paling bagus tuh ajwa. Nah, di dalam kitab Al-Jawahirun Naqiyah dikatakan kalau bisa berbuka puasa pakai kurma rasul, kurma ajwa. Masya Allah, sekilo 180.000. Sekilo 180.000. Atau yang mau murah-murah lah terserah. Wah, mahal kali Ustaz. Ya udah, kurma yang agak berpasir-pasir itu pun jadilah. Entah apalah mereknya saya tak tahu. Yang sekilo mungkin cuma 20-30.000. Nah, jadi sunnah berbuka dengan tamar, kurma jika mudah. Maka jika tiada, maka dengan sesuatu yang manis. Kalau nggak ada, maka berbuka dengan sesuatu yang manis lah. Nah, di sini hanya dua ini tingkatannya, tapi di sebagian kitab nanti, pertama rutab, tak ada ya sudah tamar, kurma kering. Kalau tak ada juga kurma kering, maka dengan air putih. Bagusnya air zam-zam. Lebih payah lagi Zan. Adalah air putih. Kalau air putih tak ada, maka dengan sesuatu yang manis yang tidak tersentuh api. Halwa, sesuatu yang manis yang tidak tersentuh api. Buah-buahan. Nah, semangka kah, melon kah, pisang kah. Nah, kalau itu pun tak ada, barulah dengan sesuatu yang manis yang tersentuh api. Kolak, bubur, nah atau kue-kue yang lain. Nah, jadi bagusnya kurma dulu. Niatkan beli kurma untuk mengamalkan sunnah ini.
Nah, beli kurma untuk mengamalkan sunnah ini. Apa? Yang punya duit beli kurma ajwa. Atau mau bagus tadi kurma rutop tadi, kurma muda tadi. Sekilo 350.000. Lebih mahal yang muda daripada yang tua. Nah, tergantung lah. Sekilo. Oh, kalau pahala yang membeli sama yang minta jelas lebih besar yang membeli. Kenapa? Pengorbanannya lebih banyak. Kalau yang beli ini kan korban duit. Kalau minta ini kan korban harga diri aja ini. Nah, jadi itu urutannya. Dan sunnah membanyakkan doa. Nah, dan sunnah membanyakkan doa. Terutama ketika berbuka puasa itu memang dianjurkan untuk banyak berdoa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan ma turaddu." Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa, dia memiliki doa yang tidak tertolak. Nah, jadi kalau buka puasa itu doa itu makbul, Bu. Ibu doakan anak ketika puasa, ketika buka puasa, terkumpul dua sisi doa yang makbul. Pertama, doa seorang ibu kepada anaknya itu tidak terhijab. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa itu tidak tertolak. Nah, itu insya Allah dahsyat tuh. Banyak-banyak doakan anaknya ketika sedang berbuka puasa. Terlebih lagi kalau anaknya mohon maaf memang agak mengecewakan, agak kurang ajar. Itu terkumpul tiga sisi lagi tuh. Pertama, doa orang yang terzolimi. Kan terzolimi dia sama anaknya. Makbul. Kedua, doa ibu sama anak. Ketiga, doa orang yang berbuka puasa. Maka saat itu tergantung. Ibu doakan jadi batu anak. Nah, kalau ibu doakan jadi ulama, maka jadi ulama anak. Kenapa? Dahsyat tuh. Tiga sisi doa mustajab terkumpul pada satu orang tadi itu. Nah, jadi makanya kalau betul lah, Allah a'lam, kalau betul cerita malin kundang itu bisa jadi. Ibunya terzalimi, didoakan dari ibu kepada anak. Dua sisi doa yang makbul. Nah, jadi jangan macam-macam sama orang tua. Nah, doakan yang tak baik maka akan terkabul tuh. Dan ibu juga ingat, mulut seorang ibu kepada anaknya itu sakral. Apa yang terucap bisa terjadi. Udah masyhur kisah tentang Imam As-Sudais itu ya. Nah, kisah Imam As-Sudais yang sering diceritakan. Kisah Imam As-Sudais bisa jadi imam besar Masjidil Haram itu. Ibunya lagi mau jamu tamu, Masya Allah. Jadi dia disuruh main dulu karena mungkin mengganggu, mainlah di luar. Ibunya udah hidangkan segala macam makanan, minuman. Ini tamu-tamu terhormat nih, Masya Allah. Ternyata Imam As-Sudais kecil tadi, dia main di luar tuh ya namanya di Arab Saudi main pasir. Dia bawa setimba pasir, dia sebar ke makanan yang dihidangkan tamu tadi. Ibu kalau di posisinya emaknya Imam As-Sudais saat itu gimana? Itu makanan dari hidang disiram pasir sama anak tuh. Tapi apa kata imam? Kata ibunya. Ibunya marah. Siapa yang tak marah begitu? Ibunya marah, tapi bahasa idhab ilal haram kun imaman. Pergi ke Masjidil Haram sana, jadi imam sana di sana. Mustajab doa. Jadi imam betul. Nah, itu tadi. Ketika itu dibilang, wah anak kurang ajar lah anaknya. Oh, anak tak berotak, kok tak berotak anaknya. Udah begitulah. Jadi tergantung, ingat tuh ya. Nah, jadi lisan seorang ibu itu sakral. Nah, kalau ada terucap yang baik, cepat ditarik. Langsung ditimpa dengan kalimat-kalimat yang baik. Oh, memang lah. Dulu katanya orang Melayu itu bahasanya bagus. Ketika anaknya luar biasa bandel, dia bilang budak betuah. Betuah itu bagus tuh. Nah, itu tadi. Jadi itu ucapan-ucapan yang sebenarnya dialihkan untuk jadi doa. Marah tapi dialihkan jadi doa. Betuah dibilang. Itu kan budak berkah yang ngasih manfaat kalau bertuah. Nah, jadi jangan ucapkan yang tak baik. Ini kadang disebut anak tadi itu dengan sebutan hewan-hewan yang tak layak. Jadi macam hewan lah anaknya. Nah. Air.
Nah, ingat ibu-ibu ya. Nah, jadi kalau seandainya marah sama anak, wah pergi kau sana pesantren jadi ulama. Oh, jadi ulama insyaallah nanti. Nah, ayo. Berikutnya. Jadi banyakkan doa ketika buka puasa. Nah, baca bismillah, cara berbuka itu supaya dapat amalannya. Baca bismillah, buka dulu, batalkan dulu. Nah, seteguk atau 2 teguk. Bismillahirrahmanirrahim, minum sedikit. Batal puasa, lanjut baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Sampai akhir, kalau mau bagus tambah sedikit. Zahabaz zama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dihafal, tak masalah. Ini kadang jadi serangan orang-orang Wahabi sama kita. Kenapa? Iya memang hadisnya lebih kuat yang itu gitu soalnya. Zahabaz zama wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Telah hilang haus, telah basah urat-urat di dalam tubuh, dan telah tetap pahala insyaallah. Baru setelah itu doa hajat apa yang hendak dihajatkan, dan bagus langsung disambung dengan niat puasa untuk esok harinya supaya tak terlupa malam hari. Air. Dan membanyakkan membaca Quran. Kita mentadarus Al-Quran, bagus. Dalam satu hadis, kalau datang bulan Ramadan, maka malaikat Jibril akan datang kepada Rasulullah untuk mentadarus Quran. Jadi amalan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan itu amalan sunnah dari malaikat Jibril dan baginda Nabi. Nah, jadi memperbanyak baca Al-Quran. Dan sedekah, dan memperbanyak sedekah. Sedekah yang lebih bagus lagi, sedekah untuk memberi makanan orang berbuka puasa, nanti disampaikan. Kenapa Rasulullah bersabda, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Nah, jadi kasih makanan. Terserah, mau teh manisnya kah, mau susunya kah, mau kurmanya kah, mau terserahlah apa. Kalau dimakan sama orang tadi itu, maka itu akan jadi memang mengalirkan pahala orang yang berpuasa kepada yang menyediakan. Kalau puasa biasa itu aja pola, maka memang bagus agak bervariasi lah. Kadang pun orang yang kadang gini, kalau memang kita mau makanan kita itu dimakan, ya lihat selera pasar apa, karena memang tujuannya seperti itu. Kalau di Arab Saudi, lihat nanti di YouTube tuh, Masya Allah, macam setengah memaksa mereka untuk memakan makanan yang mereka sediakan. Dan supaya makanan mereka itu dimakan, mereka akan masak makanan yang paling enak seenak mungkin. Nah, itulah berjualannya sama Allah. Nah, tolong sini, singgah sampai ditarik-tarik. Kenapa? Karena memang ingin makanannya itu dimakan oleh orang yang berbuka puasa. Nah, di sana tak ada orang kepayahan buka puasa. Nah, kenapa? Makanan banyak betul. Nah, jadi kalau ada yang bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan itu dahsyat. Nah, akan merasakan yang seperti tadi itu. Nah, ya. Jadi itu kesunahannya. Nah, jadi sedekah di bulan Ramadan. Berikutnya, dan makruh berbekam. Makruh berbekam. Nah, ketika berpuasa jangan berbekam. Nah, sedot darah tuh pengobatan sunnah nabawi dengan berbekam tuh jangan. Kenapa? Berpuasa itu melemahkan tubuh. Membuang darah itu melemahkan tubuh. Maka jangan dikumpulkan dua perkara yang melemahkan tubuh. Nah, dan berpati. Apa berpati? Kalau bahasa Arabnya ada al-hijamah wal fasdu. Ada hijamah dan fasdu. Sama-sama mengeluarkan darah. Cuma yang satu disedot, yang satu tak disedot. Hijamah itu yang disedot, fasdu itu makanya berpati itu tak disedot. Tapi Allah alam kalau ketukar nanti. Pokoknya salah satunya begitu. Sama-sama buang darah, tapi yang satu main dicucuk saja. Saya dulu pernah diobati sama kawan pesantren saya begitu. Dari badan agak petal, dikusuknya. Dikusuknya darah tadi itu dikumpulkan rasa saya di ujung jempol. Habis itu dia cucuk jarum, mancur darah tuh. Keluar, buang darah kotor. Tak pakai sedot-sedot. Tapi dikusuknya, ditariknya gitu. Nah, itu berpati. Nah, tusuk muncrat darah. Hijamah wal fasdu bahasa Arabnya. Nah,
Dan mamah, apa sih itu baca? Mamah getah. Malam nggak tahu saya ini. Memamah getah. Oh gitu, untuk anak. Karena ada getahnya ini saya bingung. Memamah getah lengket mulut. Allah alam lah. Mungkin memamahkan untuk anak ketika hendak makan. Karena terlalu panas, dimamahkan dulu. Nah, kemudian dimasukkanlah ke mulut anak tadi itu. Nah, ini butuh nih kepada syarah kitab ini tadi nih. Syarah kitab Matla'ul Badrain. Udah ada katanya, tapi harga masih mahal. Nah, disinilah kita dapat nanti maksud-maksud dari yang seperti ini. Dan merasakan, makruh merasakan, mencicipi makanan. Nah, jadi bagi ibu-ibu memang boleh mencicip makanan saat sedang berpuasa, tapi hukumnya makruh. Tapi silahkanlah daripada kejadian yang haram. Apa, begaduh sama suami gara-gara makan tak enak jadi haram, dah lah, mending buat yang makruh lah. Suaminya bangsa yang memang bangsa tak senang betul kalau makanan itu tak pas. Nah, padahal tak bagus seperti itu. Rasulullah itu dalam sebuah riwayat dikatakan ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Tak pernah Rasulullah itu mencela makanan sedikit pun. Tak pernah Rasulullah itu mencela makanan sedikit pun. Nah, apalagi sampai ngelepeh ya. Nah, maka kalau kita lihat acara MasterChef itu ya karena memang bukan acara agama. Tapi memang kalau kita lihat ya banyak tak sesuainya, makannya berdiri. Nah, kalau kita tengok makanan enak begitu, tapi ternyata habis dimakan dilepeh sama orang itu. Wah, ini tak enak nih begini segala macam. Rasulullah tak pernah mencela makanan. Iza shtaha akala wa idza aba taraka. Kalau Rasulullah selera, Rasulullah suka, Rasulullah makan. Kalau Rasulullah tak suka, Rasulullah tinggalkan tanpa komentar yang tak baik. Ini udah berkomentar habis juga. Nah, udah habis di piring tuh. Kurang garamnya kurasa. Udah habis baru komentar. Allah. Nah, perlaluan. Nah, jadi boleh merasakan, tapi hukumnya makruh. Begitu juga gosok gigi pakai odol, tuh hukumnya makruh. Walaupun di pagi hari, tentu saja, tapi boleh sikat gigi pagi hari, ya boleh. Sunnah, iya, tanpa odol. Kalau pakai odol, hukumnya makruh. Kenapa? Karena odol itu ada rasanya. Maka hukumnya sama seperti merasakan makanan tadi. Jadi kalau mau dapat kesunahan sikat gigi di saat berpuasa, maka sikat gigilah tanpa odol. Tanpa pasta gigi, tanpa Pepsodent, tanpa yang semacam itu. Dan itu pun sunnahnya sebelum masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur nanti maka makruh. Berikutnya, dan mubalaghah pada madmadah, dan berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Kita ketika sedang berpuasa tetap disunahkan berkumur ketika wudhu, ketika mandi wajib. Tapi jangan mubalaghah. Mubalaghah itu artinya berlebih-lebihan. Putar sekali dua kali saja udah buang. Kalau ketika puasa berwudhu. Tapi kalau nggak sedang berpuasa silakan mubalaghah. Mubalaghah itu sunnah. Kalau seandainya tidak sedang berpuasa, putar kanan, kiri, atas, bawah, agak sampai kerongkongan dibuang. Itu memang sunnah. Nah, tapi kalau sedang berpuasa jangan seperti itu, biasa saja. Dan istinsyak. Dan istinsyak. Istinsyak itu artinya masukkan air ke hidung. Tetap disunahkan tapi jangan mubalaghah. Bukan istinsyaknya yang makruh, tapi mubalaghah pada istinsyak. Nah, mubalaghah pada istinsyak. Jangan sedot sampai dalam menggali. Nah, ini yang termasuk agak payah. Saya termasuk yang agak sulit mengatur seberapa yang bisa saya hirup. Nah, itu tadi. Jadi paling akhirnya paling dibenamkan aja lubang hidung tadi di dalam tampungan air di tangan. Nah, jangan mubalaghah pada istinsyak. Nah, kemudian apalagi yang makruh, dan yang makruh adalah bukan mengucap ya. Mengucap perempuan. Oh, tak boleh bilang perempuan ketika puasa, bukan. Mengecup. Makruh mengecup perempuan. Perempuan yang istrinya. Kalau istri orang bukan makruh lagi. Nah, haram.
Air. Makruh mencium, mengecup perempuan dan umpamanya, dan yang seumpama perempuan yang intinya membangkitkan syahwat lah, dengan catatan jika tiada membangkitkan syahwat. Kalau dia cium istrinya tanpa tergerak syahwatnya maka makruh. Kalau dia cium istrinya dengan keadaan tergerak syahwatnya maka haram. Tapi tidak batal selama tidak inzal, selama tidak keluar mani. Tapi kalau dia cium istrinya, syahwat tergerak dan keluar pula mani, maka haram lagi, batal. Kalau seandainya nanti dibaca, maka ini hukumnya kulit ketemu kulit. Kalau berlapis nanti beda hukum. Kalau berlapis nanti seandainya inzal pun tak batal. Nah, kenapa? Karena berlapis. Air. Jadi maka ini ada pengantin baru sini. Ada pengantin baru nih, hati-hati. Dah. Kalau bisa bulan Ramadan ini habis sahur langsung berangkat kerja, pulang pas maghrib. Nah, biar tak jumpa istri dulu. Pengantin baru. Nah, bang kan tak haram. Tak haram dari mana? Nah, kenapa? Karena bersyahwat. Wah, payah betul nih dijaga. Nah, dijaga betul lah. Nah, air. Berikutnya. Dan haram lagi tiada sah puasa pada 5 hari. Haram lagi tiada sah puasa pada 5 hari. Di 5 hari ini kalau berpuasa bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Di 5 hari ini kalau kita berpuasa tidak dapat pahala tapi dapat dosa karena haram, yaitu 2 hari raya, Fitri dan Adha. Idul Fitri 1 Syawal tak boleh puasa, Idul Adha juga tak boleh puasa, 10 Zulhijjah. Dan 3 hari tasyrik. Nah, kenapa dinamakan hari tasyrik? Nah, tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Udah pernah saya sampaikan atau belum ya? Nah, nanti kalau anaknya nanya, kenapa 3 hari itu disebut hari tasyrik ya? Nah, udah begitulah dikatakan, usah kau tanya-tanya lagi apa? Nah, dah. Jadi tasyrik itu diambil dari kata isyraq. Apa arti isyraq? Terbit matahari. Jadi tasyrik itu adalah cahaya matahari. Kenapa pada hari itu disebut sebagai hari tasyrik? Karena pada hari itu orang-orang sangat menanti matahari untuk menjemur daging supaya tidak busuk, dijadikan dendeng. Orang dulu belum punya freezer, belum punya kulkas, dan daging itu betul-betul melimpah, 1 hari tak habis. Besoknya kalau tak dikeringkan jadi dendeng, basi, busuk. Maka diiris tipis, mereka letakkan depan rumah, mereka menunggu cahaya matahari. Di 3 hari itulah yang mereka sangat berhajat kepada sinar matahari, maka dikatakan 3 hari itu hari tasyrik. Itu bukan kata saya, itu kata Al-Imam Al-Bajuri di dalam kitab Hasyi Al-Bajuri. Insya Allah lah Bapak Ibu, yang saya katakan ketika ngajar ini semuanya bukan kata saya. Saya hanya menukil. Nah, jadi udah tahu itu kenapa disebut sebagai hari tasyrik. Kalau kita sekarang sebulan pun tahan, masuk freezer beku dia jadi es. Kalau dulu belum ada, karena memang kalau sudah kering tahan lama dia. Ikan kalau masih basah cepat busuknya, tapi kalau sudah asin dia, ikan asin, itu tahan berbulan-bulan. Tapi maunya sebelum dijadikan ikan asin itu dicuci dulu. Kalau yang kecil tak masalah lah. Kenapa? Kotorannya dimaafkan. Tapi ada ikan asin yang besar biasanya. Nah, ikan asin yang besar tuh, itu kalau sebelum diasinkan cuci dulu lah. Nah, makanya masalah gembung rebus nanti ini kan terlalu jadi masalah. Sini masih ada yang makan gembung rebus? Banyak. Pak Isa masih makan? Sekali. Banyak. Apa hukum makan gembung rebus? Kira-kira yang merebus itu dicuci dulu nggak, Made? Dibasuh dulu. Yang bikin gembung rebus. Oh, alhamdulillah kalau sini dicuci. Yang buat itu enggak. Oh, yang buat itu enggak? Awalan emang kalau yang buat.
Jadi begini, ada di satu kitab saya baca. Memang begini, ada khilaf. Kalau tak salah saya ada kawan saya seorang ustadz juga, dia katakan ada dalam kitab Kashful Litham. Dikatakan di situ makruh aja, tak sampai haram. Tapi banyak pendapat yang mengatakan haram. Begini, gembung ini kalau ikan ini ketika dia masih ada apanya, ada kotorannya, kemudian direbus, berarti semuanya itu adalah bernajis. Kan dicuci nanti Ustaz, kan gitu bahasanya. Kan dicuci nanti Ustaz. Nah, sebelum direbus itu kan digarami. Digarami. Di situ yang jadi masalah. Garamnya jadi benajis nggak? Benajis. Cara menghilangkan najis itu dengan cara menghilangkan berapa sifat? Kira-kira setelah kita cuci, rasa garamnya masih ada nggak? Nah, itu dia. Di situ jadi masalah makanya. Nah, jadi kalau mau betul hilang najisnya, hilangkan rasa asin. Jadi masalah terkadang di situ. Makanya tapi udahlah, karena ada katanya satu kitab yang mengatakan tak sampai haram, hanya makruh saja. Nah, jadi enggak, kalau yang makruh itu walaupun yang besar tetap dikatakan makruh saja. Karena ada yang mengatakan kotoran ikan itu dimaafkan, mau mutlak, mau yang kecil, mau yang besar. Ada pendapat seperti itu. Tapi kalau yang mau hati-hati betul ya, enggak usah. Pendapat kuat itu yang kotoran yang dimaafkan itu adalah ikan kecil. Ukuran ikan kecil itu yang bisa langsung makan sekali telan. Nah, ikan teri. Atau ikan gembung rebus tapi yang ukuran seginilah. Nah, tapi janganlah pula ukuran yang di luar adat, dibuka lebar mulutnya, bisa nih ku telan sekali telan. Tapi udah di luar adat kebiasaan dia makannya itu. Kalau yang kotoran daging ikan itu mazhab lain yang halal. Mazhab Syafi'i sendiri pun ada. Makanya tadi ada pendapat yang mengatakan kotoran ikan itu mau besar mau kecil udah maafu tuh, halal, tak ada masalah. Nah, itu jelas kan. kalau mau itu aja lah nih. Kalau mau mudah. Nah, itu. Nah. Nah. Itu tadi. Karena memang buat gembung rebus tuh, ya maunya adalah yang buat gembung rebus yang ngerti lah hukum tadi. Karena dia kan direbus sekeranjang-keranjangnya tuh, katanya. Langsung sekeranjang-keranjangnya itu. Nah. Ayo. Beda. Bukan minta izin. Mana tahu ada yang jual gembung rebus, bukan mematikan rezeki tapi menyampaikan hukum. Mau tak mau begitulah, macam mana lagi disampaikan. Tapi kan masih ada ustaz yang bilang, udahlah ikut itu tak masalah. Nah, sama macam tinta cumi. Pendapat kuat mengatakan najis, tapi ada juga pendapat yang mengatakan itu suci. Satu pendapat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ada yang mengatakan bahwa tinta cumi itu suci. Tak masalah kalau dimakan masih ada tintanya. Tapi memang kebanyakan pendapat mengatakan itu hukumnya najis. Nah. Dah. Berikutnya. Dan 3 hari tasyrik yang kemudian daripadanya, dan jika puasa dam tamattu sekalipun, ada puasa dam tamattu yang berkaitan dengan ibadah nusuk, maka itu tetap diharamkan walaupun dilakukan di hari tasyrik. Dan makruh sedikit. Dan kalau ada orang puasa kafarah terselingi dengan 5 hari ini, maka puasanya tidak dianggap putus. Ada puasa orang 2 bulan berturut-turut, lalu di antara 2 bulan itu ternyata lewat 4 hari tadi itu, Idul Adha, 3 hari tasyrik tadi itu, dia mau puasa 2 bulan berturut-turut, ternyata lewat situ, maka itu kalau dia sambung belum dikatakan terputus. Tapi kalau karena sakit, ya terputus. Ayat. Nah, kalau ada perempuan melakukan puasa dengan catatan berturut-turut, lalu haid deh, itu putus atau tidak? Itu nantilah, biar penasaran. Nah, karena tak hajat. Nah, nanti biar mau ngaji lagi. Nah, gitu. Orang kalau semua dibuka, udah tahu dah, tak ngaji lagi. Kadang penasaran itu yang ngundang, mau ngaji lagi. Berikutnya,
Allah. Dan makruh itu ya. Dan makruh akan sebagai makruh tahrim. Makruh tapi maksudnya makruh tahrim, haram. Puasa hari syak. Puasa hari syak. Ada istilah hari syak. Hari yang meragukan. Apa itu hari syak? Nah, nanti dengan tiada sebab. Adapun jika dengan sebab, maka sah puasanya. Seperti puasa qadha. Puasa qadha hari syak boleh, sah. Dan nazar, puasa nazar hari syak boleh. Dan kafarah, puasa kafarah hari syak boleh. Dan yang muwafaqah adat baginya, yang puasa sunnah punya kebiasaan dilanjutkan di hari syak boleh. Nah, yang muwafaqah adat baginya pada puasa sunnah, seperti mereka yang beradat puasa sehari berbuka sehari, atau puasa Isnin dan Khamis, dan berbetulan puasanya dengan hari syak. Maka itu boleh. Apa itu hari syak? Kan gitu pertanyaannya. Maka hari itu yaitu hari yang ke-30 daripada Sya'ban. Hari syak itu tanggal 30 Sya'ban. Apa yang disebut hari syak? Karena ragu tuh antara 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Tapi tidak cukup hanya 30 Sya'ban. Ada lanjutannya. Apabila tiada dilihat bulan. Tanggal 30 Sya'ban itu memang nggak nampak bulan di malamnya atau di sore hari tanggal 29 Sya'bannya nggak nampak bulan. Satu syaratnya. Jadi syarat pertama hari syak tanggal 30 Sya'ban. Syarat kedua hari itu disebut hari syak, tidak nampak bulan pada malam yang ke-30 serta apa? Serta cuaca. Serta cuaca pula bahasanya. Artinya cuaca itu cerah. Kalau cuaca itu mendung, tertutup, nggak ragu lagi, memang 30 Sya'ban kan gitu. Ini cuaca cerah, tak nampak bulan. Maka itu kan seharusnya bisa juga dikatakan sebagai besoknya 30 Ramadan. Nah, syarat berikutnya dan berkhobar-khobar manusia dengan melihatnya. Ada pula kabar burung, ada orang yang udah lihat. Inilah syarat tanggal hari itu disebut hari syak. Nanti kalau baca di kitab lain supaya dipahami. Apa syarat hari itu disebut sebagai hari syak? Pertama, tanggal 30 Sya'ban. Kedua, tak nampak bulan. Ketiga, cuaca cerah. Keempat, ada orang yang berkhabar dengan kabar burung, tapi bukan kabar pasti, bukan dari orang yang adil. Kalau dari orang yang adil, yakinlah. Nah, ini ada pula orang-orang yang bilang, udah nampak bulan. Siapa yang nampak? Entah. Orang sana, orang Medang. Ada orang sana, orang 50. Katanya nampak bulan. Inilah maka jadi hari syak. Berkhobar-khobar manusia dengan melihatnya. Dan tiada diketahui seorang adil melihat akan dia. Tapi bukan orang adil. Paham ya? Inilah baru disebut sebagai hari syak. Nah, atau mensaksi dengan melihat akan dia bilangan yang ditolakkan syahadahnya. Atau ada beberapa orang yang memang betul mereka mengatakan melihat bulan, tapi mereka adalah orang-orang yang ditolak persaksiannya. Siapa? Seperti beberapa kanak-kanak. Ada anak-anak umur 10 tahun, umur 12 tahun, sampai 10 orang. Semuanya bilang, iya kami tengok ada bulan sabit. Mana ada nampak kami, tapi habis itu tak nampak pula lagi. Nah, tapi apa bisa diambil persaksian? Tak bisa. Atau beberapa sahaya atau beberapa orang fasik. Nah, atau beberapa orang fasik. Nah, adapun jika dilihat akan bulan pada malam yang ke-30-nya, maka tiada ia hari syak. Kalau nampak bulan nyata di malam ke-30 yang melihatnya orang adil, maka itu bukan hari syak. Bahkan ini artinya tetapi adalah pada Ramadan. Jangan syak lagi, ya udah itu 1 Ramadan. Nah, dan jika tiada apa tuh? Cuaca. Artinya tiada cerah cuaca. Tertutup mendung, maka tiada ia hari syak. Nah, mendung tebal betul nggak nampak bulan, ya itu bukan hari syak. Tetapi apa? Bahkan adalah ia daripada Sya'ban, tetapi dia pasti hari Sya'ban karena bunyi hadisnya begitu. Nah, fa in ghumma alaikum, kalau tertutup awan atas kalian, nah maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, demikian lagi
Jika tiada khobar-khobar manusia dengan melihat bulan adalah ia daripada Sya'ban. Cuaca cerah tak nampak bulan, tak ada pula kabar-kabar dari orang, ya berarti itu juga Sya'ban. Nah, dan jika diketahui akan orang yang adil melihatnya, bukan ia hari Syak, bahkan ia daripada Ramadan, tapi ia daripada bulan Ramadan. Nah, tapi ini nggak laku lagi sama kita. Nah, karena kita udah ikut sama BHR, Badan Hisab dan Ru'yah. Nah. Dan seperti haram puasa hari Syak, nah, haram pula puasa dengan tiada sebab pada nisfu yang kedua daripada Sya'ban. Perhatikan. Dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban itu haram puasa. Ustaz, banyak yang puasa nih Ustaz. Jangan sampai situ kajinya. Dilanjutkan. Haramnya itu kepada siapa? Umumnya kalau mau dibahasakan memang haram puasa dari tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban itu hukumnya haram. Kecuali, ada kecualinya. Nah, untuk beberapa orang. Tapi di sini pakai jikanya. Haramnya itu bagaimana? Jika tiada dihubungkan dia dengan barang yang dahulunya. Kalau bersambung dengan yang sebelum tanggal 16, maka ini tak haram. Hasil berhubung dengan barang yang dahulunya. Jikalau dengan hari yang ke-15 sekalipun. Dikatakan bersambung, walaupun hanya di hari yang ke-15. Dan berkekalan puasanya hingga akhirnya. Begini, perhatikan, ibu-ibu nih yang biasa agak bingung. Loh katanya nggak boleh puasa tanggal 16 Sya'ban sampai akhir. Aku masih ada utang puasa. Nah, jadi ini nanti dibahas. Kalau tanggal 15 Sya'ban dia puasa, maka 16-nya boleh. Kenapa? Karena bersambung. 17-nya boleh. 18-nya boleh. Seterusnya kalau nggak putus boleh. Nah, itu tadi dia. Maka jika dihubungkan dia dengan barang yang dahulunya, kemudian berbuka ia padanya, haram atasnya puasa kemudiannya. Nah, tanggal 15 puasa, tanggal 16-nya boleh puasa? Boleh. 17-nya boleh puasa? Boleh. Ternyata 18-nya dia tak puasa, lanjutnya tak boleh puasa seterusnya. Nah, kalau udah sehari bolong, lanjutnya tak boleh puasa lagi. Nah, dengan tiada sebab yang telah terdahulu sebutnya. Tapi kalau dengan sebab-sebab yang dahulu disebutkan, apa? Yang pertama puasanya puasa wajib, maka itu tak ada haram. Kalau ibu mengqadha puasa karena dulu haid, atau karena menyusui, atau karena hamil, di separuh yang terakhir dari bulan Sya'ban silahkan, tak ada haram di situ. Atau dia beradat dengan puasa Senin Kamis kah, atau dengan puasa Daud kah, maka itu tak haram juga. Nah, khair.